Teman-teman sekalian, subuh itu memiliki keistimewaan yang unik, baik di dalam Al-Quran, juga di dalam keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking unik dan istimewanya, Nabi bahkan memberikan contoh langsung yang kelak akan diikuti, bahkan diburu oleh para sahabat, baik yang senior dan yang paling menarik juga berkompetisi di dalamnya sahabat yang junior. Sampai saking inginnya mengetahui aktivitas Nabi dalam mempersiapkan subuh ini, ada sebagian nanti sahabat junior yang ingin mengetahui lebih dalam sampai lingkar terdekat Nabi. Ada yang mencoba menginap di kediaman kerabatnya untuk mengetahui bagaimana Nabi bangun dari tidurnya hingga mempersiapkan subuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan batasi pada 3 bagian pokok terkait dengan subuh ini, sehingga dengan batasan ini saya berharap kajian kita efektif. Yang pertama, karena kita hanya akan sampai pada jam 6.30 kurang lebih. Yang kedua, dari efektivitas dan fokus pada kajian kita ini, saya berharap ada perubahan kelak, mulai dari hari ini, esok, dan selanjutnya, tentang cara kita menyiapkan dan menghadapi serta mengamalkan nilai-nilai subuh dalam kehidupan kita. Jadi subuh itu bukan sekedar sholatnya, dinilai penting, bukan juga bacaannya, tapi ada value-nya yang membimbing kita mengawali aktivitas dalam kehidupan. Secara cepat teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran, satu-satunya nama sholat yang diperkenalkan dengan 2 nama, itu hanya sholat subuh. Yang lainnya ada yang disebutkan dengan namanya sekali, ada yang diisyaratkan dengan waktunya saja. Tapi subuh dia menjadi spesial karena disebutkan kedua namanya sekaligus, yang memberikan isyarat pedoman berkehidupan bagi setiap muslim khususnya dalam mengawali aktivitasnya. Jadi saya buka dengan satu gambaran begini dulu. Di Islam itu tidak ada satupun nama dan juga tuntunan dalam ibadah kecuali seluruhnya mengandung makna dan hikmah. Baik ya? Dari namanya, kemudian terkait dengan pelaksanaannya, ritualnya, itu bukan ritual hampa yang cuma kita bergerak-gerak, tidak. Di dalamnya ada maknanya, setiap bacaan ada artinya, bukan sekedar terjemahan, tapi juga mengandung pedoman dalam berkehidupan. Dituntun kita dalam menjalani hidup dari makna-makna yang kita dapatkan dalam proses ibadah itu. Karena itulah setiap ibadah dalam Islam itu selalu akan memberikan peran perubahan pada perilaku dan kehidupan kita. Saya ambil contoh begini. Apa parameter keberhasilan orang sholat itu? Ya? Nah, nanti ditinjau dari 2 bagian. Secara fikih, keberhasilannya benar dia. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Diiringi dengan keikhlasan. Itu tinjauan fikih. Nah, ketika benar menunaikan secara fikih, kewajiban kita terangkat. Baik ya? Yang kedua, dituliskan pahalanya. Ini bekal akhirat. Tapi nanti parameter dampak dunianya apa? Karena kan doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Nah, sholat itu di Al-Quran disebut dengan hasanah. Baik ya? Aqimis sholata. Perhatikan kalimatnya, tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu Quran di surah ke-11 ayat 114. Salat disebut dengan hasanah. Nah, apa dampak salat yang disebut hasanah itu bagi dunia dan akhirat kita? Tadi secara fikih kalau benar salatnya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, diiringi dengan keikhlasan, kita meyakini sepenuhnya ada pahala dituliskan. Pahala itulah bekal kita pulang untuk ke akhirat. Kalau ini semua dilepas, jaket, baju, handphone yang bagus-bagus ya, masuk alam kubur aja dilepas. Jangankan ke akhirat, masuk alam kubur tidak dibawa. Baik ya? Nah, yang dibawa apanya? Nilainya, keikhlasannya, amal solehnya. Sekarang dampak dunianya apa? Maka dijelaskan kembali di Al-Quran surah ke-29 di ayat ke-45.
Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau sholat itu benar dikerjakan, satu, dampak dunianya dia bisa merubah perilaku, bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu dulu orang-orang yang hidup di era jahiliyah, ya, ketika kemudian diberikan risalah sholat lewat Nabi Muhammad SAW, itu seketika bisa merubah perilakunya menjadi pribadi terbaik yang hidup di zamannya. Allah. Anda bayangkan, sholat bisa merubah orang dari pribadi pencela menjadi pecinta, dari pemukul menjadi perangkul, ya kan? Dari penipu menjadi pribadi yang sangat dermawan. Itu sholat. Yang kedua, banyak nanti dampak duniawinya, memberikan banyak ketenangan pada diri kita. Ya, itu ditemukan nanti di Quran surah 13 ayat ke-28, ditafsir di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu bahwa zikir yang benar itu berpengaruh pada ketenangan hati, berdampak pada ketenangan jiwa. Nah, sholat ini puncak zikir tertinggi. Nanti berdoa juga zikir, karena doa disebut dengan zikir di Quran surah 7 ayat 205. Baca Quran itu zikir, Quran surah 15 ayat 9, ya kan? Kita ba'da sholat tadi zikir, Quran surah keempat ayat 103. Nah, semua jenis zikir dikumpulkan dalam sholat. Takbir ada di situ, tasbih ada di situ, tahmid ada di situ, Quran ada di situ. Ya, karena fungsi zikir itu melahirkan ketenangan. Karena itu ketika kita menunaikan sholat, dan sholat disebut dengan zikir, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku, maka disitulah ada puncak ketenangan yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau Anda sedang gelisah, bekerja, gelisah, ada masalah, mampir masjid. Kalau nggak sempat menemukan masjid, ambil wudhu, menghadap kiblat, sholat 2 rakaat. Disitulah dapatkan ketenangan dalam hati kita. Walaupun solusi belum tiba saat itu, tapi hati kita cenderung tenang. Itu dampak dunianya. Jadi tidak ada ibadah di dalam Islam yang tidak punya makna. Dan tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang tidak memberikan pengaruh pada kehidupan implementatif kita ke dalam keseharian. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang basic dulu, yang kita lakukan setiap hari sebagai seorang mukmin, yaitu pertama menunaikan ibadah sholat. Waktunya dibuka dengan yang pertama, yaitu sholat subuh. Apa artinya subuh? Itu dulu. Jangan-jangan selama ini sholat subuh tapi kita belum mengetahui artinya subuh. Yang kedua, dia punya nama yang kedua lagi diperkenalkan dalam Al-Quran, tadi yang saya bacakan. Ya, contoh Quran surah ke-17 di ayat ke-78. Ia juga disebut dengan Fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Disebut dengan subuh di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18. Was-subhi idza tanaffas. Baik. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, subuh, saya ulangi, subuh di dalam bahasa Arab itu seakar dengan kata asbah. Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap, rencana yang sudah matang. Asalnya bila Anda memiliki agenda yang tersusun rapi, yang siap Anda eksekusi, yang siap Anda jalani, itu orang Arab akan bertanya begini, kaifa asbaht? Nah, bagaimana kabarmu di subuh ini? Maksudnya bukan bertanya keadaan kita semata. Beda dengan kaifa haluk, apa kabarmu dia? Nah, tapi dia bertanya bagaimana keadaanmu di pagi ini? Apakah sudah siap dengan rencana-rencana yang siap kau kerjakan? Baik, kan? Nah, jika Anda ingin ambil ke akar katanya, dalam waktu mula Anda merencanakan sesuatu dan siap untuk dieksekusi di awal kehidupan Anda jalani, itu waktunya disebut dengan subuh namanya. Nah, jadi subuh disebut dengan subuh seakan memberikan kesan bahwa dari mulai Anda bernafas menjalani aktivitas, Anda sudah merencanakan berbagai macam kegiatan yang akan dieksekusi di waktu itu. Sholat ini disebut dengan subuh seakan memberikan kesan bahwa umat Islam itu dari mulai bangun tidur, dia sudah memiliki rencana-rencana yang terukur yang akan dieksekusi di hari itu.
Jadi tidak ada sikap seorang muslim sejati ya, kecuali saat bangun tidur itu dia sudah punya rencana kegiatan yang jelas. Anda jam 7 mau di mana hari ini? Jam 8 mau kerjakan apa? Jam 12 nanti mau di mana? Sholat asar ditunaikan di masjid mana? Jadi pribadi muslim itu, menjadi muslim adalah menjadi pribadi yang teratur. Menjadi muslim, menjadi pribadi yang terencana. Jadi diajarkan kita dalam sholat, dipaksa kita bangun untuk kebaikan kita, tapi juga dituntun untuk merencanakan semua kegiatan kita. Bahkan semakin tinggi iman dan takwanya, dia merencanakan sampai akhiratnya.